Thumma thaniyan salatan wa salaman ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji, puja, syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Alhamdulillah, berkat rahmat dan karunia tersebut kita dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju masjid yang kita cintai ini, tentunya dalam rangka berubudiyah kepada Allah, dalam rangka mengisi malam-malam qiyamul lail kita, dalam rangka mensyukuri nikmat Allah. Tsumma fasma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Shadaqallahul aliyyul azim. Yang sama kita hormati Bapak Pengurus Masjid Muhsinin beserta seperangkat kepengurusan dan jajaran lainnya. Kemudian para tuan guru, para alim ulama, cadik pandai suluh bindang dalam nagari. Begitu juga tokoh masyarakat nan ditinggian sareng tiang nan didahulukan selangkah, para nenek mama, para bundo kanduang, hadirin wal hadirat jamaah qiyamul lail rahimakumullah. Syukur alhamdulillah hadir di kesempatan malam hari ini. Malam keberapa kita, Bun? 22. Ya. Nah, inilah ibu dan bapak. Kita pun nanti insya Allah yang mendapat hal yang dijanjikan di Allah tuh. Atas dari pengorbanan, perjuangan dan bapak bunda lakukan. Jadi jam kecil hati ibu bapak masjid wa gadang orang segetek jan. Malah dalam hal itu kalau mau namuh ibu bapak mau tunjuk terima kasih Pak. Kamu tunjukkan ada pahalo cie. Pahalo amalan yang kadang fadilah Pak. Kau perlu Pak ibu perhatikan kau. Kan mau deko kondisi ini kau semua mau pengurus masjid lo Pak. Mungkin perjalanan bunda hanya yang dirasai cuma si kau ampun 30 malam. Putar taruh itu. Malah kejadian di siku aku lucu banget. Sajak dunia tabantang, sajak mulainya jaguang kadi tanaman iku baru mencoba masuk masjid boleh Pak. Padahal lewat siku tadi masjid Aliman Pak. Buat tadi baru siang dapat info siku di dalam jadwal engkau, ambil di masjid Aliman. Pitampor kemari, alhamdulillah kita terima. Sambil tujuan awak yang jaleh silaturahmi ya Bu ya. Yang keduanya tentu berubudiyah kepada Allah. Sesuai kece Allah, ibu juga Bapak mau berbagi pengalaman ya Bun ya, Pak tak ngajar. Kan kita ada dijanjikan oleh Allah hal yang paling spesial. Aku mungkin tidak pernah mungkin ke kita rasuan kayak. Tapi wak tahu. Bagi hamba Allah yang mau menghidupkan Ramadan fi syahri Ramadan, kemudian yang menghidupkan malamnya, Allah janji di situ. Jadi di ayat Al-Qur'an 183 itu ujungnya. Ya ayyuhal
amanu kutiba alaikumusiyam. Diimbau oleh Allah dengan bahasa yang lembut. Ama-ama pandai-pandai mungkin menahan diri di siang hari, sagalonya kita kerajaan dengan alasan, dengan tujuan mencukupi keluarga, kebutuhan keluarga. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalau kita nak muah marasuan maino aja mamanuan ditalaah elo-elo ditalantang ditalukuyan. Itu janji Allah kepada kita. Baik kira-kira itu. Allah akan berikan kita jadi hamba Allah yang takwa. Baik yang benar dan mau masa jiwa itu apa? Anak niwa tu, itu janji Allah. Tapi kalau untuk mendapatkan hal itu tidak seubah, tidak semudah membalikan telapak tangan. Nah, di situ dia butuh perjuangan. Jadi ibu-ibu kami, kakak kami, tampuan amalan nerancak ke jemaah tadi itu. Apalagi orang tua kita dulu acok menyambut Ramadan ko lamanya manihnya semakin penghujung atau semakin manih di sini. Jadi balik. Arti manis di siko fadilah amalnya, pahalanya lebih gadang dibanding amalan-amalan awal-awal Ramadan kamaswa. Waktu na nak jadi. Ramadan baru masuk atau manfaat masjid dah. Tapi setelah itu berkurang. Ini jangan. Ini maksud Allah cara tabungannya coba. Ibu lalai di samping para ustad-ustad kita undang kamari misalnya kan. Sebagai tausiah awak di rumah majak lah masjid lah ke masjid lah. Yang penting ibu usaha dulu, bapak usaha dulu. Namuah hanya itu urusan orang dulu lah. Ini yang dicatat di siku usaha bapak. Yang dicatat di dalam kita beribadah bernilai di mata Allah Subhanahu wa taala itu usaha dan doa. Beda aja kita mengalih. Awak mengalih ingin mendapatkan untung aja dia harus untung tertipu sendah. Ia memang harus usaha dulu, cari silahnya sebaik mungkin. Baru kita mendapatkan untung. Anak pada itu orang mengalih mak. Iya mak. Alah doh usahanya kok. Ada dagangnya, ini pastinya jago untuk dagangan tadi itu tuh prinsip ekonomi itu. Iya kan? Nyo jago dagangannya, ada dagangan tadi nak rancak, dia nak kodok abuik misalnya abu nyolap, nyepel, kan kayak itu baru rancak. Tapi kalau dalam Islam usaha dan keikhlasan kita tadi itu yang diminta. Hadirin wal hadirat jamaah qiyamul lail rahimakumullah. Firman Allah yang kita baca tadi adalah surat Al-Baqarah ayat 42. Sungguh pun Allah sudah nyata-nyata sampaikan di sini. Kita datang kamari kok kan butuh perjuangan nak bo? Ya nak pak? Kan dengan perjuangan bapak ibu datang kamari. Seindah-indah perjuangan awak melawan malih jolita dari rumah. Yo mak mau galak-galak sebab tadi gua. Seindah-indah menahan malih jolita mangko sampai kemari. Laita kanayo kaji guru-guru awak jangan ditinggal musaji cemangko yo aduh jo awak di siko. Nak beto. Iyon selah iyo ya. Kan perjuangan tuh. Nan kecek Nabi ibu jo bapak kamu ulang kaji lihat gua. Supaya perjuangan awak tadi itu tetap bernilai di mata Allah. Jangan sekali-kali awak pandang di sini tu bara banyak orang. Tapi lari ke pribadi awak. Supaya amal ibadah awak tadi itu lai tetap langgeng, lai tetap mendapat pahala awak dari Allah Subhanahu wa taala. Kecek Nabi di siku. Kau perlu kita induk manduangan gua. Walau pandai-pandai kau selama sebulan melatih diri untuk ibadah, tapi hilang sebab itu sesio. Kita hari hujan labek kali cok awak perhatiin kamu kolaman wak. Kau contoh hebat bantu hilang amalan waktu.
Coba tagak awak ketika hari hujan labek tu tagak di muka laman awak bara banyaknya humus tanah nan dianjing ada air itu. Kira-kira mode itulah lah pamonyo amal awak tak kikis sesuai yang disampaikan dek Nabi tadi kalau awak nak pandai menjago. Di satu sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kecek Nabi di dalam hal itu aduh anam pakaro orang yang akan hilang, akan terkikis, akan terhapus amal ibadah yang lah payah-payah hanya tumpukan. Dek gara-gara 6 perkara yang terperbuat. Sittatul asya tuhbitul a'mal. Yang pertama kecek Nabi wak mau ulang kaji ya mak yo, mau nak baca ceramah kita mau ulang balik kuat dona lupa sama maingian, takalok sama menjagoan awak. Yang pertama kecek Nabi al istighalu bi'uyubil khalqi. Siapa orangnya tu? Hamba Allah yang di dalam berpuasa, yang di dalam taat beribadah dan dalam taatnya mengerjakan aturan Allah, tapi kerajaannya suka mencari aib orang lain atau saudaranya sendiri. Aku contoh perbuatan gua, amalan. Kalau hal yang pertama kau tidak bisa kita sayang, apalagi dalam bulan puasa ya bu, pak. Dalam puasa kau hati gua di siang hari benar. Makanya ulama mengeceng kalau aduh je orang berpuasa di siang hari bulan Ramadan tapi nya berbuat maksiat. Nyu ambil punya orang, nyu baca orang, nyu cari hal nanda indak halal untuk inyo. Kategori orang tadi tolong puasa lain. Nya dalam puasa lain. Puasanya akan tetap sah. Puasa yo ndak batal doh, tapi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala hilang jadi. Apalagi kau belum puasa kok. Jadi ayat yang pertama tadi al istighalu bi'uyubil khalqi. Nyosuko mencari aib saudaranya. Ndak tersadari bahasa itu merusak doh. Dibian jo kalau sudah membuat kesalahan ndak minta maaf doh. Hati-hati kita muncul penyakit hati yang kedua, apa yang parah. Muncul penyakit hati yang keluar bisa-bisa di situ fitnah. Nabi nya ternyata ngecento al fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah tu lebih kajam pula daripada pembunuhan lain. Kalau awak kaji bab fitnah ibu je bapak, kalau awak kaji je bab fitnah, mungkin gue. Kalau ndak ada lah fitnah tu ndak banyak orang nak masuk neraka. Sayyidi Nabiyuna Yusuf alaihi salam, beliau masuk ke dalam sumur gara-gara fitnah. Sialai Sayyidina Ibrahim alaihi salam masuk ke dalam api yang berkobar gara-gara fitnah. Khabil dan Qabil terjadi pertumpahan darah anaknya Nabi Adam alaihissalam gara-gara fitnah. Bahkan Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun begitu banyak bertubi-tubi fitnah. Kubahayanya penyakit hati yang berupa fitnah. Ayo mak. Ayo bu. Tu ciek loh. Yang kedua, mau nak lama-lama dah bu. Awak malaki siap selesai nak pak. Yang kedua, kecek Nabi yang bisa mengikis amal ibadah kita itu adalah waqaswatun qalbi. Orang yang kesat hatinya. Kesat hati di sini maksudnya apa? Tidak mau menerima sebuah kebenaran bu, pak. Tidak mau dia senyum dengan saudaranya, tidak mau dia bertetangga dengan saudaranya. Nyo anggap dirinya pelanggang seseorang.
Pada Allah nyata-nyata sampaikan orang seperti ini sifatnya sebenarnya kalau dia mau berubah, yang nama sifat itu bisa berubah. Saya nggak dikekal harinya, fahuwa dalam kitab ahli hikam itu disebutkan fahuwa al-mutakabbiru haqqan. Ini hamba Allah yang paling sombong. Kalaulah jo senyum saya pilih ke orang, padahal Nabi mengejak senyum itu ibadah. Tabassumaka ila akhuka lakas sadaqah. Senyum sejurang ibadah. Sebab di jalan tuan. Yang penting li sakidah lima salam, waalaikumsalam sambil senyum. Nah, sebab jurang assalamualaikum. Blam. Itu nak muah itu. Dengan senyum. Kalau just senyum aja walah pelit, apalagi dengan masalah harta. Berinfak bersedekah hati yang kedua. Kesat hati, termasuk di situ kesat hati itu adalah perangai. Ada istilah orang tua atau Pak. Ini lah jalan tidak tahu, tapi ditunjuk anak Muhammad itu. Puah. Bodoh nak dapat dia. Bodoh nak dapat dia aja. Artinya tu masuk ke sini tu, nak hati-hati Pak. Bodoh nak dapat diajar, cadik nak dapat numpang nak. Ya. Ndak mau baca istilah tadi nyomo nak do nyunyu ibu ya pak do. Kan itu rencana mau dapat sih kau bertanya lo mau tadi. Kau yang kedua, kesat hati. Yang ketiga, aku parah aku buang. Sungguh pun para asadid awak ustad awak tak pernah menyebut mungkin dulu-dulu ndak apa kita ulang cak-cak kaji gorok. Awak kan ya dan lama dek kaji lama ko jo mengko bisa awak bersih jalannya. Bahkan orang tua awak mengecen apa kaji karena ditampuh, pasa jalan karena ditampuh, apa kaji karena dek diulang. Aku hadis riwayat ku mutawatir dalam hal kuwa. Yang ketiga hubbud dunia. Orang yang terlalu cinta terhadap dunia, hamba yang terlalu cinta terhadap dunia. Hari-harinya tuh sibuk dengan kehidupannya. Sampai-sampai saking sibuk dengan hari-harinya lupanya tujuannya itu. Padahal Allah nyata-nyatakan sampaikan dalam surat Zariyat tuh, wa khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Apalagi mempaturin hawa nafsu awak, hobi-hobi nak ketentuan. Hayya 'alas shalah. Kecek muazin di masjid. Nyuasi yo manciang baru. Contoh gue. Memanciang ya taruh. Itu kan panggilan Allah secara hakikatnya kan muazin yang menyampaikan, tapi kan jalehnya mana Allah yang membawa tu. Apalah karena orang bah. Hobi yang diperturutkan sampai-sampai melalaikan hidupnya untuk ibadah kepada Allah. Sampai-sampai melalaikan tanggung jawabnya kepada keluarganya. Pernah lebih parah gua. Kepada keluarga dilalaikannya, apalagi ke Allah. Nauzubillah. Sama-sama meminta kita kepada Allah dalam hal itu mudah-mudahan kita terlindung. Nah, yang keampe kecil Nabi. Kalaulah nanti go indak yo bisa kita telaah nak kamarason tu kan kita ibu jo bapa. Nak membuat sesuatu tu ada perubahan yo dari diri kita. Ya bo ingin mengadakan sebuah perubahan tu ndak bisa dincana-cana di orang. Memang dari awak. Makanya istilah muncul di situ manjadda wajada. Sia yang bersungguh-sungguh untuk mendapatkan sebuah perubahan ini yang akan dapat. Caranya nyo rajin-rajinlah membuat sesuatu. Caranya sesuatu tadi itu bisa berubah. Nyo cari jalan cara rencana. Jadi dengan yang tiga hal tadi, kalau you ingin awak berubah, indak jo difilteri, indak jo diansuansu mau bahnya, muncul penyakit keempat, hubbud dunia. Maaf yang keempat, waqilatun haya. Hilangnya rasa malu leh.
Aku yang terjadi banyak akhir-akhir ini, zaman yang sekarang ini. Amo kasihnya di siku ibu je bapak hadirin yang dirahmati Allah. Jangankan masalah norma kesusilaan, masalah awak adat baistiadat, masalah awak bertata krama, masalah agama saja namu di pecampuaduan gini kok. Yo napa? Coba awak cari baalo roman-romane kini puaso ka masuk tese kita contohan anak usah jauh-jauh. Lah jaleh awak ka masuk bulan suci Ramadan kok. Ya kan? Ka masuk bulan suci Ramadan dituntut dalam hal secara ilmunya tu bersihkan diri, bukan berkumpul-kumpul di lubuk, bukan pai balimau-limau. Balimau kita boleh, tapi hatinya secara wajar lah. Itu salah satu contoh yang nampak. Asyana kamu tu. Tentunya harus minta dalam hal itu tungku 3 sajarangan tali 3 sapilin di sinan baru mungkin bisa berjalan aturan dan tegak. Wakilatun haya hilang rasa malu. Kemudian yang kelima al-kadzib, berbohong. Apalagi bulan Ramadan kita tak boleh berbohong. Nek wong Jawa bilang niku ngapusi. Ndak usah kita ngapus-ngapusi, ndak usah kita bohong. Orang yang orang pegang dalam berbicara itu adalah bahasa kita, perkataan kita, mulut kita. Sekali kita berbohong, percayalah kata Nabi apa dalam hal ini. Nabi lu balik kok karena beliau tu rujukan kita. Ra'suz zunubi al-kadzib. Pangkal dari semua bala bencana itu, dosa itu adalah bohong. Yang terakhir adalah az-zalimu la yantahi, maksiat yang berpanjangan. Maksiat tidak ada henti-hentinya. Apabila hal ini sudah melekat pada seorang hamba, sungguh tunggulah suatu saat kejadiannya, seluruh amal ibadah yang salah panek-panek kita tumpuan akan hilang dengan begitu saja. Nah, ibu dan bapak hadirin yang dirahmati Allah, dari sepanjang penyampaian nama tadi, hadis Rasulullah yang kita angkat tadi, kita rangkum dalam sebuah firman Allah surah yang kita baca tadi. Sebagai kesimpulannya, keci Allah yang 6 tadi itu maksiat sadonya. Awak semayang dua, Pak. Bu. Awak beribadah juga, Bu. Pak. Awak berzikir juga. Awak meminta juga kepada Allah melalui doa awak. Awak qiraatil Quran juga. Semata-mata permintaan kita kepada Allah, bukan kepada setan. Jadi mintanya dalam hal itu Allah tarangan kepada kita jangan dipacampuaduan. Wala talbisul haqqa bil batil. Maksiat di kerajaan sumayang di pabuaya ibadah di kerajaan juga nak namu hanya doh. Kecil orang istilah kini ko bang STMJ, sumayang tarui maksiat jalan. Kalau mode itu namanya salah satu kebutuhan kita di dalam hidup ko, kita contohan gue. Ya bebo coba perhatian deh, bo, mama, ikut kan air ko kan, air ko kebutuhan manusia ko. Selagi barang tu hidup, makhluk hidup dia membutuhkan air, iya pun tak? Iya tak bu? Ikut logika awak. Mungkin kau amar solita awak dengan dalil-dalil sesabuan. Kini kita guna logika awak. Air kebutuhan manusia. Tapi ingat, yang namanya air untuk manusia, air pun tidak bisa dikatakan air selalu. Ada jenis air yang lain. Ada lo nama kebutuhan. Honda contohnya. Bensin cie, air cie. Coba kita cari. Awak ambil air itu, bensin tu seliter, awak ambil lo air sekali. Kalau air kita minum bisa kita manfaatkan dek manusia atau dek hewan. Jangan cuba-cuba daging kau ndai. Itu lo bensin, jangan cuba-cuba lo awak meminum minuman onda tu. Kini dek awak ingin praktis nama bercampuaduan dek kawan. Nyambi galeh pak. Nyambi galeh campur je bensin, campur je air. Cubalah minum kau bagak awak.
Urang nan meminum bisa teler dia sudah tuh. Onda nan meminum puluh beko bisa anggo-anggo. Ini bisa dipakai namanya tuh. Ibu ya bapak, atau logika kira-kira. Jadi sekali lagi jangan dipercampur adukkan antara hak dengan yang batil. Ketika bensin dicampur jo air, manusia tidak akan bisa minum, onda pun tidak akan bisa memakai atau mesin yang lain. Itulah kira-kira mode contohnya kita yang suka mempercampur adukan masalah. Mudah-mudahan dengan tausiah singkat bermanfaat. Banyak maaf kalau ada talantuang sepanjang penyampaian tadi buju bapak. Ndak ada makasih yang butuh magurui, tapi dalam rangka ta'awanu alal birri wa taqwa, dalam rangka saling mengingean kok ada takalok sama menjagoan. Mudah-mudahan bermanfaat. Banyak maaf aku lupa lihaza astafikum fastabiqul khairat kullayyam indama shaum fi hadza syahr ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.